hasil diskusi kami dengan materi yang kami dapat, yaitu pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. Dan teman-teman anggota kelompok dan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Indriani Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mbak. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman yang bertugas. Topik pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. 1. Pendahuluan. Perencanaan pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan pendidikan adalah pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan mengerti kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan. 2. Konsep kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial mengacu pada aspek-aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan individu atau masyarakat. Menurut Maslow, kebutuhan sosial termasuk dalam hierarki kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan akan cinta, rasa memiliki, dan interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan, kebutuhan sosial mencakup 3 hal. Yang pertama, keterampilan sosial, kemampuan individu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang relevan, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dan yang ketiga, akses pendidikan, kemudahan akses bagi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok marginal. Tiga, pentingnya pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. A. Memahami konteks sosial. Pendekatan konteks sosial membantu perencanaan pendidikan untuk memahami konteks sosial di mana pendidikan berlangsung. Dengan menganalisis kebutuhan sosial, perencanaan dapat mewujudkan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan dan peluang yang ada di masyarakat. B. Peningkatan kualitas pendidikan. Dalam mempertimbangkan kebutuhan sosial, pendidikan yang diberikan dalam pendidikan relevan dan bermanfaat bagi siswa. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidik dan mempersiapkan siswa untuk memahami tantangan yang tidak nyata. C. Mengurangi kesenjangan sosial. Pendekatan ini juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas. 4. Langkah-langkah implementasi pendidikan kebutuhan sosial. A. Penelitian dan pengukuran data. Langkah pertama dalam mengimplementasikan pendekatan kebutuhan sosial adalah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus. B. Melibatkan pemangku kepentingan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan di guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat. Sangat penting dalam proses perencanaan. Kolaborasi ini akan memberi perspektif yang lebih luas tentang kebutuhan pendidik. C. Pengembangan kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian dan masuk dari pemangku kepentingan, kurikulum dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang telah diidentifikasi. Kurikulum ini harus fleksibel untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. D.
hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap relevan dengan kebutuhan sosial yang berubah. 4. 5 kesimpulan. Peningkatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan sosial, pendidikan dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para perencana pendidikan untuk mengintegrasikan pendekatan ini dalam setiap fase perencanaan dan implementasi program pendidikan. Sekian